Halo, salam matematika untuk anak-anak SMP kelas 8. Ketemu lagi dengan Pak Wandri. Di materi kelas 8 statistika, bagian yang kedua, kita akan belajar ukuran pemusatan data. Jadi ada 3 materi ya. Yang pertama kita belajar mean, kedua median, dan yang ketiga modus. Ya. Dipersiapkan pembelajarannya di tempat masing-masing. Oke. Setelah menonton video ini, ya diharapkan kalian bisa memahami 3 materi ini ya. Diingatkan kembali, materi ini sudah pernah kita pelajari waktu di SD, juga di kelas 7 ya. Mean atau rata-rata, ini ada jenis 2 data ya, data tunggal dan juga data jamak. Jadi rumusnya juga ada 2. Median, ya, atau yang disebut dengan nilai tengah setelah diurutkan. Modus itu adalah nilai yang sering muncul atau nilai yang paling tinggi. Nah, ketiga materi kita ini akan disajikan di dalam tabel dan juga dalam diagram. Oke, kita mulai ya dari bagian pertama, mean. Oke, mean atau rata-rata ini disingkat ya dengan 2 huruf. Disingkat itu bisa ME atau juga istilah atau simbol lain itu dengan X, lambangnya ada di atas garis gitu ya. Nah, bisa pakai seperti ini, ME atau X garis di atasnya. Nah, ada 2 rumus yang akan disajikan. Yang pertama ini adalah rumus dengan data tunggal ya. Kemudian yang kedua di sini ini adalah rumus dengan datanya jamak gitu. Jadi di sini ada kata gabungan. Contoh yang data tunggal ini pasti pernah dikerjakan atau pernah melihat soal seperti ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke rata-rata gabungan. Nah, rata-rata gabungan ini rumusnya seperti ini. X gab artinya rata-rata gabungan. Rata-rata pertama dikalikan jumlah yang pertama, lalu ditambah rata-rata yang kedua dikalikan jumlah yang kedua, lalu dibagi jumlah yang pertama ditambah jumlah yang kedua. Nah, ini contoh soalnya ya. Jadi kita akan coba mengerjakan soal yang seperti ini. Kita langsung mulai saja dengan contoh soalnya. Oke, contoh soal pertama, mean, data tunggal. Ya, ini data tunggal dulu. Diberikan data nilai dari beberapa siswa sesuai data di bawah ini pada tabel. Tentukan banyak siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata. Jadi pada tabel ini, siswa yang di atas rata-rata ada berapa? Nah, kita pahami ya, tabel ini nilai dari nilai 4 sampai dengan 10, lalu frekuensi itu banyaknya nilai. Nilai 4 banyaknya 3, nilai 8 banyaknya 4, dan seterusnya, gitu bacanya. Nah, untuk menjawab soal ini, artinya kita mencari dulu rata-ratanya berapa, setelah itu kita cari yang nilai di atas rata-rata ada berapa banyak, gitu ya. Nah, kita tadi diingatkan rumusnya ya, yaitu banyaknya data dibagi dengan jumlah data. Nah, jumlah datanya kita ambil jumlah nilai ini. Kita mulai dari 4 kalikan 3, ya, 5 kalikan 1, 6 kalikan 7, 7 kalikan 6, 8 kalikan 4, 9 kalikan 3, 10 kalikan 1. Nah, gitu ya. Nilai kali frekuensi, lalu dapatlah ini jumlahnya setelah dihitung 170. Ya. Ini jumlah nilai semua. Kemudian kita bagi dengan banyaknya data atau frekuensi ini, banyaknya anak. 3 tambah 1 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 1 gitu. Ini sampai dengan 25. Jadi mengikuti rumus jumlah nilai dibagi banyak data, jadi 170 kita bagi 25. Itu sama dengan 6,8. Ini rata-ratanya ya. Rata-ratanya 6,8. Artinya yang mendapat nilai di atas rata-rata itu nilai yang di atas 6,8 mulai dari 7, 8, 9, 10 gitu ya. Apa aja? Yaitu ada 6 orang, 4 orang, 3 orang, 1 orang. Ditambahkan semua jadi ada 14. 14 anak ya. 14 siswa gitu. Oke, semoga paham ya. Ini contoh soal 1. Mean data tunggal. Kita lanjut untuk contoh soal yang kedua dengan mean data jamak atau gabungan.
Nah, soalnya seperti ini. Dibacakan ya. Tinggi rata-rata 10 orang pemain basket adalah 172 cm. Gitu ya. Setelah satu orang keluar, tinggi rata-ratanya menjadi 173 cm. Tentukan tinggi orang yang keluar itu berapa, gitu ya. Nah, kita lihat ya, dari keterangan ini kita ambil yang diketahui, yaitu mulai dari 10 orang itu adalah jumlah yang pertama, gitu ya. Kemudian 172 itu adalah rata-rata yang pertama. Jadi 10 orang rata-ratanya 172 gitu. Setelah satu orang keluar, nah ini satu orang keluar itu adalah N2, karena kata keluar itu sama artinya dengan dikurang ya. Jadi di sini tulisannya kurang 1 atau min 1 orang. Gitu ya. Nah, tinggi rata-ratanya menjadi, nah ada kata menjadi berarti ini proses gabungan dari yang rata-rata pertama dengan rata-rata kedua gitu. Jadi 173 itu adalah X gap-nya. Ya. Tentukan tinggi orang yang keluar itu. Nah, berarti tinggi orang yang keluar itu di sini maksudnya adalah yang ditanyakan adalah X2. Gitu. Temannya X1 tadi. Nah, diingatkan lagi rumusnya tadi ini. X1 kali N1 tambah X2 kalikan N2 per N1 tambah N2. Jadi ini datanya sudah lengkap semua. Kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus. Nah, gitu ya. Kita masukkan substitusi ya ke dalam rumus seperti ini. X1 172 kali 10 ya. Ini yang pertama. Lalu X2 kali N2, X2-nya yang ditanyakan, kali N2-nya min 1. Tadi ini, min 1 orang. Terus yang baris bawah, 10 tambah N2-nya adalah min 1. Jadi 10 tambah buka kurung, min 1. X gap-nya di sini adalah 173 yang di kiri. Nah, kayak gini nih. Kemudian kita rapikan, selesaikan ya. Jadi 173 tetap. Ini kita kalikan, jadi 1720 ya. X2 kali min 1, jadi min X2 kan. Nah, 10 tambah min 1 bawahnya itu jadi 10 kurangi 1, 9. Nah, sampai tahap ini ya, saya. Kemudian kita rapikan di sini, 173 kali 9, ketemu kan, kali silang. Nah, kemudian yang kanan, 1720 min X2 gitu ya. Nah, seperti ini ya. Ini kita kalikan, jadi 1557, yang kanan masih tetap dulu. Ini sekarang 1720 kita pindahkan ke kiri ya, jadi 1557 dikurangi 1720. Nah, sampai tahap ini kan jadi negatif juga ya, jadi negatif 163, yang kanan sama dengan negatif X2. Nah, kalau kiri kanan negatif artinya negatifnya hilang ya, jadi X2 itu sama dengan 163. Nah, 163 itu adalah X2 yang ditanyakan, tinggi orang yang keluar. Nah, jadi tinggi orang yang keluar itu adalah 163 cm. Oke, semoga paham ya. Ini mewakili materi pertama, tadi min data tunggal dan min data jamak. Oke. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu median. Median atau disebut nilai. Di sini ada dua rumus ya. Yang pertama, jika jumlah datanya nanti ganjil. Lalu yang kedua, jika jumlah datanya genap. Ini rumus yang kita pakai. Yang ganjil itu N tambah 1 lalu dibagi 2. Maksudnya misalnya datanya ada 13, berarti 13 tambah 1, 14 lalu dibagi 2. Berarti nanti medianya data ke-7. Kemudian untuk data genap, ini tinggal ditambahkan aja di bagian kanan ini. Data N per 2 tambah 1. Lalu nanti semuanya dibagi 2. Misalnya ya, datanya ada 20 kan. Berarti data ke-20 dibagi 2. Lalu 20 dibagi 2 tambah 1. Nah ini. Lalu nanti semuanya dibagi 2. Berarti data ke-10 ditambah data ke-11. Lalu nanti dibagi 2. Gitu. Tapi semuanya adalah harus sudah diurutkan dulu. Ya, baru bisa kita ambil data keberapa. Oke, kita akan coba dengan contoh soalnya. Nah, ini data yang tadi, ya, tabel yang tadi. Tentukanlah media dari data tersebut ini. Oke. Ini kita lihat dulu datanya ini jumlahnya berapa gitu ya. Dari 3 tambah 1 tambah 7 tambah 6 tambah 4 tambah 3 tambah 1, ini yang tadi kan. Ini jumlah datanya itu 25. Artinya ini data ganjil.
gitu kan. Kita pakai rumus ini ya. Gitu. Nah, jika kalau ini pada tabel dikeluarkan, artinya nilai 4 banyaknya 3, nilai 5 banyaknya 1, nilai 6 banyaknya 7, sampai nilai 10 banyaknya 1 ya. Ini dikeluarkan gitu ya. Akan jadi seperti ini. Nah, nilai 4 ada 3 gitu kan. Nilai 5 ada 1, nilai 6 ada 7, nah, lalu nilai 7 ada 6, nilai 8 ada 4, nilai 9 ada 3, dan 10 ada 1. Nah, ini kalau diurutkan mendatar gitu ya. Nah, maka kita mudah ya. Tinggal data ke 25 gitu ya, ditambah 1, lalu dibagi 2. Berarti kan data ke 13 kan? Data ke 13 hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, ini. Berarti data ke 13 itu adalah nilai 7 gitu ya. Nah, kalau misalnya datanya masih bisa dijangkau ya, bisa dihitung sampai 25. Tapi misalkan datanya lebih dari 25 atau sampai ke ratusan gitu kan. Kan kita tidak mungkin mengurutkan seperti ini. Akan lama waktunya. Nah, dibutuhkan cara lain. Kalau dalam bentuk tabel ya. Ini digambar lagi. Perhatikan. Membaca tabel ini artinya nilai 4 ada 3. Artinya nilai sampai data ketiga itu masih nilai 4. Ya, data pertama 4, data kedua 4, data ketiga masih 4. Nah, begitu data keempat sudah bukan 4 lagi karena berikutnya adalah 5 gitu. Dan seterusnya. Nih, simulasinya ya. 3 ditambah 1 itu adalah 4. Berarti data keempat itu sudah 5 gitu ya. Lalu tambahkan lagi ya dengan 7. 4 tambah 7 itu 11. Berarti sampai data ke-11 itu sudah 6. Data ke-10 berapa? Masih 6. Data ke-4 berapa? 5. Nah, data ke-5 berapa? Itu adalah 6. Jadi batasnya adalah 5 sampai 6. Gitu. Dan seterusnya. Kita tambahkan lagi 11 tambah 6, 17. Berarti data ke-17 maksimal itu adalah 7. Data ke-16 berapa? 7. Data ke-15 berapa? 7. Data ke-12 yaitu masih 7. Data ke-11 6. Kenapa? Karena data ke-11 tadi ini sudah maksimalnya ya. Gitu. Dan seterusnya. Ditambahkan lagi 21, ditambahkan lagi 24, tambahkan lagi yang terakhir data ke-25 adalah 10. Nah, karena kita tadi tahu jumlah datanya ganjil, jumlahnya 25 gitu kan. Berarti kita tinggal tambahkan bagi 2 ya. Berarti tadi data ke-13 kita pakai ini. Data ke-13 itu ada di sini. Ya kan? Data ke-13 itu ada di sini, yaitu masih nilai 7. Jadi ini yang kita ambil ya untuk medianya kalau bentuk tabel dengan cara seperti ini gitu ya. Jadi data ke-13 itu 7 medianya. Oke, semoga paham ya. Sekarang kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu modus gitu ya. Nah, ini sepertinya tidak susah ya. Bisa 2 kemungkinan, nilai paling besar atau nilai yang sering muncul gitu ya. Ini kita lihat data ini ya, yang tadi masih sama tabelnya. Nilai 4 ada 3, nilai 5 ada 1, nilai 6 ada 7. Nah, kalau dari nilai 4 sampai nilai 10, itu tertingginya kan nilai 10 ya. Tapi banyaknya cuma ada 1 gitu. Jadi masih belum kuat. Kita ambil yang paling banyak muncul gitu. Yang paling banyak muncul berarti yang frekuensi paling besar. Di sini frekuensi yang paling besar itu adalah 7 gitu. Jadi nilai 6 itu ada 7 kali muncul gitu ya. Sehingga kita ambil modusnya adalah 6 ya. Semoga paham ya untuk materi di modus ini ya. Nah, ada yang baru. Sekarang Pak Wandri kasih latihan ya. Coba dikerjakan di buku cetak ya. BSE halaman 268 ya, nomor 1 aja. Jadi di sini ada soalnya dalam bentuk diagram batang ya. Pertanyaannya seperti yang dipelajari tadi. Oke, sampai di sini materinya, semoga paham ya. Sampai jumpa pada video bagian yang ketiga. Nanti kita akan belajar ukuran penyebaran data, jangkauan kuartil dan jangkauan kuartil. Oke, terima kasih. Salam matematika.